Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Duduk siapa? Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu. Hari ini ada yang absen atau masuk semua? Untuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Hari ini tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu. Kongruenan, Bu, itu udah ada. Ya benar, hari ini kita mau belajar kekongruenan dan kesebangunan. Ada yang tahu nggak sih definisi kongruen dan sebangun itu apa? Belum. Tahu, Bu. Jadi, definisi kongruen adalah dua buah bangun atau dua buah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan definisi sebangun adalah dua buah benda atau dua buah bangun yang memiliki bentuk yang sama. Jadi ini, misal ibu punya dua buah lingkaran ya ini, yang di dalam dan di luar. Nah, menurut kalian ini dua buah lingkaran ini sebangun atau kongruen kalau dari definisinya? Sebangun, Bu. Alasannya apa? Ada yang bisa jelasin? Karena dia cuma bentuknya yang sama, Bu, tapi ukurannya beda. Benar, ini benar ya. Jadi ini sebangun karena cuma memiliki bentuk yang sama, tapi ukurannya berbeda. Yang di luar itu lingkarannya lebih besar, sedangkan yang di dalam lebih kecil. Kemudian kita, ibu boleh pinjam pulpennya ini sama pulpennya ada. Kalau ini menurut kalian apa? Sebangun, kongruen, atau tidak keduanya? Tidak keduanya. Tidak keduanya, Bu. Alasannya? Berbeda bentuk dan ukuran. Nah, benar ini. Jadi, kenapa ini tidak sebangun dan tidak kongruen juga? Karena mereka punya dua buah pena ini punya bentuk beda dan ukurannya juga beda. Jadi dia tidak keduanya. Nah, misal nih, ibu pinjam punyanya Linda ya, penanya. Nah, kalau yang ini apa? Sebangun, kongruen, atau tidak keduanya? Itu kongruen itu bukannya, soalnya sama itu pulpennya. Ya, jadi ini dua buah pena ini disebut kongruen karena memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Udah paham belum tentang kongruen dan sebangun definisinya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Dua buah bangun dikatakan kongruen jika memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maksudnya itu, misalnya ibu punya dua buah persegi panjang. Nah, kan syaratnya itu harus sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini sisi AB dan sisi EF ini sama panjang ya. Bisa dilihat? Bisa. Kemudian sisi EH sama sisi AD itu juga sama panjang. Jadi memenuhi syarat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian maksud yang syarat yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini sudut A dan sudut E itu sama besar, ya kan? Iya. Kemudian sudut F dan sudut B itu juga sama ya, sama besar. Sudut G sama sudut C juga sama besar. Sudut D dan sudut H itu juga sama besar. Jadi dua buah persegi panjang ini memenuhi syarat-syarat tersebut. Paham? Paham. Kita lanjut ya. Dua bangun atau dua benda dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat juga, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Maksudnya gimana sih? Jadi nih, ibu punya dua segitiga siku-siku ya. Yang pertama segitiga STU, yang kedua segitiga FBX ya. Nah, jadi maksud yang pertama itu, syarat pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai itu seperti ini. 1, 2, 3. Jadi 1:3 ya. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Kemudian yang atasnya juga 1, 2, 3. Sama ya, 1:3 juga ya. Yang sisi miringnya 1, 2, 3. Jadi sama ya. Jadi syarat pertama memenuhi ya. Paham kan? Kemudian syarat yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian senilai juga. Jadi besarnya itu sama. Nah, ini sudut V sama sudut S itu sama ya, sama besar ya. Sedangkan sudut U sama sudut X itu juga sama. Ya kan, besarnya sama kan? Iya. Kemudian sudut X sama sudut W itu juga sama. Paham? Paham Bu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang nomor 1, yang termasuk kongruen di antara gambar dua ini adalah siapa yang bisa jawab? Yang kongruen. Ini boleh? A sama D, Bu. A sama D. Alasannya? Karena bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ya benar ya. Yang nomor 1 itu gambar A sama gambar D itu kongruen. Karena ini bisa jawab, ibu kasih benar. Tapi kurang lengkap itu Bu. Ini Bu. Iya, yang lain bisa menambahin. Itu kan B sama F juga kongruen itu. Alasannya kenapa Endi? Iya sama itu Bu kayak yang tadi. Jadi ukurannya sama, bentuknya juga sama. Oke, ini juga dapat dan karena benar. Kalian cuma nggak ada. Kalau gambar yang C sama E, kira-kira apa? Itu tidak keduanya. Tidak kongruen Bu. Alasannya? Dan tidak sebangun juga. Karena beda bentuk. Ya benar ya. Yang nomor 2, manakah yang termasuk pasangan sebangun? Ada yang bisa jawab? Apakah nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor saya Bu. Endi boleh? Silakan. Itu nomor 1 sebangun. Alasannya karena itu yang itu posisi panjang atau jenjang? Jenjang ya. Jenjang pertama sama kedua itu perbandingannya 6:3 sama yang lebarnya itu 4:2 ya. Jadi sama Bu, perbandingan senilai yaitu 2:1. Ya benar ya. Panjang sama lebarnya. Dan sudutnya pun sama ya. Itu juga sama. Oke. Ada yang bisa jawab lagi? Ibu kasih jawaban lagi. Udah bingung aku dan Ada makasih Bu. yang bisa jawab selain yang pasangan nomor 1? Ibu kasih bocoran, masih ada satu pasangan lagi yang sebangun. Bertiga, Bu. Ya, kenapa nomor 3? Bentuknya sama. Selain bentuknya sama? Dengan keduanya sama. Ya benar ya, jadi nomor 3 itu juga pasangan sebangun. Benar yang dikatakan Anda tadi, perbandingannya sama dan bentuknya juga sama. Karena Anda bisa jawab, Ibu kasih dan juga. Makasih, Bu. Ya. Nomor 2 kenapa itu nggak sebangun? Ada yang bisa jelasin? Karena dia itu jomblo Bu sendirian. Gak ada itunya. Kayak Andy ya? Eh, Oke, kita lanjut ya ke contoh soal nomor 3. Ini tadi jawaban yang penjelasan untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, yang ketiga ya, panjang AB sama dengan 10 cm, panjang AD sama dengan 5 cm, dan panjang PS itu sama dengan 15 cm. Jika ABCD sebangun dengan PQRS, maka panjang PQ adalah, jadi panjang AB, ini kan persegi panjang ya, panjang AB-nya itu sama dengan 10 cm, panjang AD-nya itu sama dengan 5 cm. Kemudian persegi yang kedua nih, nah itu panjang PS-nya itu 15 cm, dan kita suruh nyari panjang yang lebarnya ini. Jadi lebar pada persegi panjang yang pertama per lebar persegi panjang yang kedua. Jadi rumusnya kan yang tadi ya, panjang sebenarnya atau sesungguhnya per panjang pada peta sama dengan lebar sesungguhnya per lebar pada peta. Paham ya? Jadi kita masukin nilai-nilainya. Tadi panjang AB berapa? 10 cm per
Iya Bu. Sama dengan lebar AD tadi berapa? 5 Per PS-nya 15. 15. Nah, ini dikali silang, paham kan perkalian silang? Jadi 10 dikali 15 sama dengan PQ kali 5. Nah, PQ-nya itu sama dengan 10 kali 15 per 5. 10 kali 15 berapa? 150. 150 dibagi 5? 30. Jadi panjang PQ-nya 30 cm. Paham? Oke, Paham, karena udah paham, Ibu kasih soal ya, kalian kerjain masing-masing. Ini untuk Indah. Ini Andel. Ini dikerjainnya kapan Bu? Sekarang dong. Dikumpulkan sekarang Bu. Iya. Kirain buat tugas Bu. Enggak, dikerjain sekarang ya. Ya. Enggak boleh contekan ya. Ini jam ini mah ini. Cek. Ini kalau udah dikumpul Bu ya? Iya. Kalau yang udah boleh dikumpul ya. Iya Bu. Aku udah selesai Bu. Mana punya ini? Nih. Wow, aku pertama. Yang lain? Ada yang udah selesai juga? Aku udah Bu. Oke. Yang lain masih ditunggu ya. Udah kumpul aja, malah pada senam. Bu, udah Bu. Sama kalian. Ada yang bisa nyimpulin nggak materi kita hari ini? Ya mulai. Ada yang bisa nyimpulin nggak materi kita hari ini? Dede kayaknya Bu. Dede mau nyimpulin? Nyimpulin nggak apa-apa. Ini aja deh Bu. Gimana Dede ini nggak paham ya pasti ya. Jadi pada tadi kita belajar tentang kawan-kawan sama sebangun Bu, sebangunan. Nah, kawan-kawanan itu dua buah bangun yang memiliki bentuk dan sudut yang sama dan ukuran yang sama. Kemudian kalau yang sebangunan itu dua buah bangun atau dua buah benda yang memiliki bentuk yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda, tapi dengan pemberian senilai seperti itu. Ya benar ya yang dikatain tadi. Kalau bang, gimana sih aku malah kurang bagus. Benar ya yang disampaikan oleh Endi tadi. Kalau sebangun itu dua buah bangun atau dua buah benda yang memiliki bentuk yang sama, tapi ukurannya berbeda. Sedangkan kalau kongruen itu dua buah benda atau dua buah bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, jadi sepasang kongruen itu pasti sudah sebangun karena memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama kan kalau kongruen. Sedangkan syarat sebangun tadi adalah mempunyai bentuk yang sama. Jadi kongruen pasti sebangun, sedangkan sebangun itu belum tentu kongruen karena dia kan hanya memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda gitu ya. Karena ini bisa nyimpulin, Ibu kasih beng-beng lagi. Bu, lagi Bu. Iya. Wah, dapat lagi. Makasih Bu. Iya. Mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita mau ucap gimana sih mau ucap hamdalah itu? Mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bu, hati-hati pulangnya Ibu.